Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di 2 Samuel 22 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan hidup hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Apa yang boleh kita pikirkan tentang keperluan dan kebutuhan kita hanyalah pemikiran yang sederhana dan terbatas, dan kita tidak dapat mengkalkulasikannya setiap detiknya, menit, jam, hari, bulan, dan tahun kita. Tetapi Tuhan telah memperhitungkan segala sesuatunya dan tahu masa depan kita. Disinilah titik kita sedang berada. Jika kita selalu berhadapan dengan setiap persoalan dalam hidup ini, maka si iblis akan terus memprovokasi kita supaya menjadi orang yang gampang menyerah, sehingga menjadi orang yang frustrasi. Iblis tahu masa depan kita. Itu mengapa si iblis selalu membenturkan kita dengan kegagalan-kegagalan kita. Tetapi Allah mengetahui masa depan kita. Itu mengapa Tuhan memberikan pengertian yang sempurna dalam hikmat yang telah Ia berikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Raja Daud dalam konteks yang kita sedang bahas hari ini, bahwa jalan Tuhan sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adakah lagu yang tertulis dengan begitu indah yang tidak akan dapat terlupakan? Ketika kita melihat di dunia kita saat ini, popularitas itu cepat sekali naik, tetapi cepat sekali turun dan redup. Lagu-lagu yang kita dengarkan hari ini merupakan lagu-lagu yang bisa tercipta dengan tempo yang begitu singkat. Tetapi setelah lagu itu tenar dan enak didengarkan orang banyak atau hits, tetapi cepat sekali lagu tersebut redup dan tidak pernah didengarkan lagi. Tetapi lagu yang benar-benar berkualitas akan terus diulang-ulang dan akan terus dirindukan. Itu mengapa ada suatu kualitas dalam nilai yang tidak terselami ketika seorang penyair lagu menuliskan syair lagu tersebut benar-benar menitik beratkan pergumulan hidup, makna perjalanan hidup, dan hikmat di dalamnya. Di sanalah seni itu sedang berada. Bahwa seni itu terkadang menjadi rumit, tetapi di sanalah kemahalan dari nilai seni itu sendiri. Daud menuliskan hal ini sebagai bagian dari nyanyian syukur, karena ia mengerti tentang perjalanan hidupnya, bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri karena kekuatannya. Ia berada di dalam Allah. Ia selalu mendengarkan akan sabda Allah yang murni itu. Itu mengapa ada keberanian di dalam dirinya. Orang yang bisa menjadi berani adalah orang yang memiliki kebenaran di dalamnya. Jika Allah adalah kebenaran, sabdanya adalah murni, adakah keberanian di dalam kita jika kita tidak berada di dalam Tuhan? Tentu akan menjadi sulit ketika kita berkata, "Aku akan menghadapinya." Tetapi kita lebih takut akan kematian kita. Tetapi orang yang berada di dalam kebenaran malahan memposisikan diri mereka dengan baik, bahwa mereka akan mampu berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah senantiasa berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui kebutuhan saudara, Tuhan yang mengerti akan isi hati saudara. Berlindunglah padanya sungguh-sungguh dan teruslah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi pribadi yang sesuai dengan apa maksud Tuhan menjadikan kita. Sehingga sukacita akan menjadi sempurna karena kita senantiasa berada di dalam ketetapan
ketetapan Tuhan. Mari bangkit, terus berjuang, dan berusaha memberikan yang terbaik dalam hidup yang Tuhan berikan ini demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang telah kami terima hingga saat ini. Engkau telah memampukan membuat kami mengerti bahwa betapa pentingnya keberadaan kami di dalam Engkau. Engkaulah sumber dari sukacita kami, sehingga kami bersyukur saat ini kami mendengarkan firman-Mu yang telah menguatkan kami dan menjadikan kami manusia-manusia yang diperbaharui akal, budi, pikiran kami semuanya menjadi tertuju kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.